心。让为兄为你传送吧。秘境会发生什么吗？ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa kita melanjutkan, ya siapa lagi kalau bukan Lord Linfeng di siang hari, di hari Sabtu. Habis Lord Linfeng kan baru kita melanjutkan Lord Suyang ya kan. Setelah itu di malam hari baru Babang Oyan ya enggak guys. Oke. Di part 354 hari ini kita semua bakal melihat Linfeng tuh bakal ketemu dengan anak-anaknya lagi. Ada si Anyun, Xiaoye sama Tianzi. Wah, reuni keluarga lagi deh. Tapi kenapa mereka bertemu lagi ya? Pasti ada sebuah acara besar atau kompetisi yang harus melibatkan mereka semua. Karena mereka nanti bakal pergi ke hutan gitu guys. Lalu bertarung melawan para monster. Kira-kira ujian macam apa yang bakal dilakukannya? Jikalau berdasarkan part kemarin, kita semua sudah melihat Linfeng dan Xiao Tian menerobos kerana baru. Lebih tepatnya si Linfeng doang, Xiao Tian mah malas-malasan guys. Lord kita semakin kuat setelah menguasai teknik pedang 30 juta tusukan yang sangat dahsyat dari gurunya. Tapi tiba-tiba muncul si senior Xiaopai yang seakan-akan panik ingin melaporkan berita bagus. Berita apakah itu? So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Ternyata si senior panik ketika melihat ada cahaya terang penerobosan dari tempatnya Linfeng. Dia datang-datang pun memberikan selamat karena Linfeng meningkatkan ilmu pedangnya. Ya jelas ini pasti gara-gara warisan dari sang guru. Lantas apakah ada kabar terkait guru mereka? Si senior datang ternyata buat melaporkan kalau alam kekacauan primordial itu bakal dibuka 3 hari lagi. Dan akan ada orang-orang dari alam atas yang datang. Orang-orang dari alam atas guys. Sekuat apakah mereka? 要进人了，3天后混元秘境。 Keduanya pun diberikan token identitas sebagai murid di sini. Dan tentu diperingatkan buat berhati-hati. Persiapannya harus matang dan sebaik mungkin. Karena katanya orang-orang yang ikut kompetisi ini bakal dipenuhi oleh jenius dari segala penjuru. Bahkan bakal ada penerus-penerus dari sosok praktisi kaisar tertinggi. Xiao Tian pun langsung sombong guys. Ya cuma penerus kaisar doang mah. Asalkan ranahnya sama semuanya dilibas sama tuanku. Hehehe. Maka dari itu, senior Xiaopai tidak sabar akan hasilnya. 如此甚好。 而已，只要是同境界，用切莫大意。 Dan tibalah hari alam kekacauan itu dibuka. Linfeng berangkat. Di tengah jalan dia dihampiri sama kedua anaknya, yaitu si Anyun dan Xiaoye. Melihat Linfeng yang tidak memakai pelindung dingin, Anyun memberikannya selendang bulu. Sungguh anak yang baik dan berbakti. Bahkan setelah pakai selendang bulu itu, mereka mengatai paman Linfeng yang paling ganteng. Bapak sendiri padahal. Lucunya si Xiao Tian meledek mereka guys. Mengatai kalian berdua memang anak-anak kesayangan sang bapak. Tapi dia kaget ketika melihat ranah kedua bocah ini yang sudah mencapai ke Shenchun. Wah kalau kayak gini butuh berapa tahun lagi ya untuk melampaui dirinya. Sungguh cepat sekali. Tenang saja, mereka berdua akan membantu peningkatan kultivasi dari Xiao Tian nanti. Bakal dikasih harta dan yang lain-lainnya. Baru deh si Xiao Tian senang bukan main. Mereka bertiga pun saling bermain satu sama lain. 能如愿以偿。2位小姐姐天赋异禀，混元火金10时也给你的。 Selain Xiaoye dan Anyun, datanglah si Tianzi. Gak disangka juga Tianzi mencapai kerana Shenchun puncak. Semua ini dibantu sama batu primordial yang diberikan oleh gurunya. Membantu dia menerobos dengan sangat cepat. Oh itu batu yang kemarin dikasih leluhur Chu guys.
Dengan bantuan batu itu, dia hanya perlu mengasingkan diri beberapa lama lagi, lalu menerobos ke ranah Shen Tun cepat banget. Lin Feng aja butuh umur yang agak tua baru sampai ke ranah tersebut. Karena peningkatan Tianzi yang terlalu cepat, sang guru menyuruh dia buat pergi ke alam rahasia, ya supaya ngasah kemampuannya. Bener guys, kalaupun kita melihat ranahnya sama nih sama si Lin Feng, tapi soal pengalaman bertarung Lin Feng jauh lebih dahsyat, jadi tetap Lin Feng jauh lebih unggul. Karena gerbang sudah terbuka lama, maka tetua Xing Yue menyuruh mereka buat segera berangkat masuk. Lin Feng pun mengajak ketiga anaknya buat pergi bersama. Dan akhirnya mereka berangkat. Mantap. Mereka melewati pelindung dulu, belum masuk ke alam rahasia. Senior Xiaopai menjelaskan, di hadapan mereka bakal ada pintu masuk ke alam rahasia. Sedikit lagi memulai kompetisi dan sudah banyak orang yang masuk ke dalam sana duluan. Muncullah sosok kakek tua yang dipanggil sebagai Paman Liu. Sudah di ranah Kaisar Dewa guys. Paman Liu penasaran akan Lin Feng yang direkrut oleh si Xiaopai. Katanya bakatnya cukup luar biasa. Paman Liu ini merupakan salah satu tetua di Aula Istana Bintang. Kekuatannya Kaisar Dewa guys. Dan berdasarkan informasi mata-mata, kuil Dewa Iblis sudah mengirimkan banyak sekali mata-mata ke dalam kuil mereka. Jadi harus berhati-hati. Jangan sampai si Lin Feng juga mengecewakan gurunya. Itu sindir Paman Liu guys. Jadi Paman Liu sebenarnya menaruh curiga sama Lin Feng, yang mungkin merupakan agen mata-mata rahasia yang dikirim oleh kuil iblis. Soalnya kan Lin Feng menggunakan topeng penyamaran. Identitas masa lalunya itu nggak kebaca guys. Makanya jadi dicurigai ya kan? Tetapi tidak masalah. Nanti akan Lin Feng buktikan itu semua. Lin Feng pun diberikan semacam token khusus untuk membantu dia. Dia merasakan alam rahasia di sini yang bisa menekan ranah guys. Ranahnya Paman Liu pun ditekan sampai lebih rendah. Gak heran karena di sana itu terdapat aturan surgawi yang menekan ranah seseorang. Bukan cuma ranah pula, senjata harta pun juga ditekan oleh aturan surgawi. Kalau kita pakai harta tingkat kaisar, mungkin bakal diserang oleh aturan surgawi guys, karena dianggap sudah melanggar aturan. Salah satu tujuannya tentu menekan para penerus dari kaisar abadi yang kuat, supaya kompetisinya itu setara dan adil. Setelah semua sudah siap, Senior Xiaopai pun akan mengirim mereka ke dalam. Tetapi Lin Feng berpesan kepada ketiga anaknya. Setelah masuk ke dalam, mereka harus mencari dirinya dan terus berhati-hati. Jadi berkelompok lebih bagus daripada sendiri-sendiri. Dan akhirnya Lin Feng berangkat masuk. Tetapi para murid lain yang ikutan masuk itu tiba-tiba dilempar keluar. Loh kenapa ini? Ada yang aneh dengan alam rahasia primordial. Gerbang yang tadinya putih itu menjadi setengah hitam guys. Apa gara-gara yang masuk terlalu banyak ya? Makanya dibuang keluar begitu saja. Atau karena ada sesuatu yang terjadi di alam rahasia. Pasti gara-gara yang kedua tuh. Singkat cerita, Lin Feng sampai ke tempat misterius. Tempatnya cukup bagus. Dan tampaknya tidak ada yang aneh. Begitulah yang kita pikirkan. Sampai akhirnya, muncullah monster beruang merah yang ingin menyerang. Dengan cepat, Lin Feng tebas tubuhnya sampai terbelah dan meninggal di tempat. Xiao Tian pun tertimpa oleh tubuh si beruang. Ada aja nih burung nih. Udah gitu muncul-muncul bau banget guys. Bau kotoran. Tampaknya dia keluar dari lubang pantat si beruang.
Di dalam madari itu, si Tianzi pun datang. Untuk saja dia bisa menemukan Lin Feng dengan cepat. Tapi tampaknya An Yun sama Xiao Ye tidak berada di daerah ini. Mereka diteleportasikan ke daerah lain. Cuman gak perlu takutlah. Ada harta tingkat kaisar di tangan kedua bocah itu. Kalaupun ketemu bahaya, pasti mereka bakal aman-aman saja. Mending Lin Feng fokus manfaatkan alam rahasia ini dengan baik untuk memperkuat diri. Sekarang mereka bakal mencari kristal api primordial. Jadi telusuri gunung kekacauan, pasti akan ada hal bagus di sana. Mereka pun segera berangkat. Tianzi gak sabar mendapatkan harta bagus. Karena dia sudah mau menerobos guys. Karena Shen Wang alias Raja Dewa. Cepat juga ya. Anak-anak Lin Feng memang berbakat. Seperti bapaknya. Tinggal kita lihat monster apa yang bakal mereka temui nanti. Mantap. Kita lihat lagi deh ke spoiler guys untuk part 355 Wan Ji Tujun yang bakal list lagi di hari Selasa, oke? Nah jadi guys, singkatnya kita semua bakal melihat mereka tuh sampai ke gunung kekacauan. Di sana udah ada tempat tinggal raksasa. Baru aja diomongin muncul sosok kera iblis berwarna hijau yang kuat banget. Aumannya saja mementalkan Xiao Tian yang sangat lemah. Mereka bakal melawan para monster dulu nih guys. Baru nanti lawannya para musuh dari kuil Dewa Iblis yang menyusup. Seru bukan? Yang penasarannya sih para penerus kaisar yang katanya sangat kuat. Sekuat apa mereka? Kita tunggu lagi di part 355 Wan Ji Tujun, Lord of the Ancient God Grave, atau Raja dari Makam Para Dewa. Dan yes, satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.